Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salbi Maliki di channelnya para pendaki dan traveler. Banyak versi tentang packing ya teman-teman. Packing carrier yang di dalamnya ada banyak barang bawaan yang harus kita bawa untuk pendakian ke gunung. Ada matras, ada SB, ada tenda dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya packing matras. Ini nanti ada beberapa pilihan bagi teman-teman yang nyaman dengan pilihannya, silahkan dipakai. Tapi bagi teman-teman yang sudah nyaman dengan biasanya packing matrasnya seperti apa, ya monggo terserah. Ini akan menjadi kenyamanan tersendiri bagi teman-teman yang akan membawa carrier tersebut, tergantung nyamannya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, di like, di share sama teman-teman kalian yang lagi senang naik gunung. Dan bagaimana cara packingnya dan bagaimana tipsnya, simak terus. Oke teman-teman, langsung aja ke tips yang pertama untuk packing matras ini ya teman-teman. Tips yang pertama ini sudah populer banget di kalangan pendaki ya, yaitu packing di bagian pinggir sini. Nah ini, kayak gini, kelihatan? Oke, bisa di kanan, bisa di kiri ya, tergantung nyamannya teman-teman, tergantung balance-nya carrier yang teman-teman pakai. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Untuk tips yang kedua ini agak jarang ya, karena tidak semua carrier atau tidak semua backpack itu ada fitur yang seperti ini. Nah, kalau ini di carrier Konsina Alpin, ini bawahnya ada kayak kuping gini ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk naruh sampah, naruh sendal, atau naruh jaket yang nggak kepake. Biasanya taruh sini. Jaket? Nggak, bukan jaket. Kayaknya lumrahnya sampah atau sendal atau sepatu yang nggak dipakai gitu kan. Tapi ada juga yang naruh matras di sini. Tapi masalahnya nggak semua carrier ada fitur kayak gini. Nah, gini cara masangnya. Ini kebetulan yang saya pakai adalah carrier Konsina Alpin. Jadi ada fitur yang seperti ini. Matras itu kan terbagi menjadi dua gini untuk pengikatnya ya. Nah, ini kita lepas, kemudian kita kaitkan di bagian carriernya. Nah, jadinya akan seperti ini teman-teman. Cuman ini akan sedikit mengganggu perjalanan ya. Makanya saya bilang tadi tidak lumrah, jarang digunakan pendaki karena tidak nyaman. Kemudian di tips packing matras berikutnya, kita biasanya naruh matras ini di dalam. Nah, di dalam ini bentuknya gulungan, lipatan atau seperti apa. Nah, yang pertama saya kasih tips yang gulungan. Gulungan ini juga sudah lumrah ya, sudah banyak sering dipakai oleh pendaki. Ini kan gulungan matras yang dalam bentuk packingan tidak terpakai. Tapi kalau misalkan kita buka seperti ini, dia akan membuka lebarnya, jadi bisa kita taruh barang-barang di dalam matras kayak gitu kan. Cuman rekomendasi saya ya, saran saya, cara packingnya carrier ini jangan seperti ini, jangan seperti gulungan ketika packing, tapi dibalik. Nah, caranya gini. Kenapa saya sarankan untuk dibalik? Biar ketika nanti matrasnya masuk carrier itu langsung buka otomatis. Ini kan ketika kita buka, kita lepas kan, dia masih buka seperti gulungan yang pertama. Nah, dia langsung buka kayak gini. Nah, harapannya ketika itu dipasang di dalam carrier itu akan membentuk, akan body ya istilahnya, akan body carrier jadi seperti ini. Matras itu akan otomatis gitu kan, otomatis buka di dalam. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Mungkin dari kamera nggak terlalu kelihatan ya, karena angle kameranya kurang nyaman gitu kan. Saya pakai alat seadanya. Jadinya kayak gini. Nih, di dalamnya kayak gini. Ini bisa membuka sendiri di dalam karena gulungannya berlawanan arah dengan gulungan waktu packing teman-teman. Jadi dia otomatis buka. Tapi jujur saya kurang suka dengan cara packing ini, karena ketika nanti kita butuh space yang agak luas, ini nggak bisa dilebarin lagi. Karena apa? Karena matrasnya ini saling pentok gitu loh, saling bersentuhan, jadi kita nggak bisa untuk buka lagi. Nah, solusinya gimana? Solusinya ada tips packing berikutnya. Caranya gini, kita satukan dulu matrasnya dari ujung ke ujung, kita satukan, kemudian kita lipat lagi.
Jadi kita lipat dua teman-teman, lipat dua yang searah ya. Nah jadinya seperti ini, segini, baru kita masukkan. Nah jadinya akan seperti ini. Kita masukin barangnya dari sini ya, jangan dari sini ya, dari sini nih, karena ini masih bagian dari lipetan ya. Ini ketika nanti carriernya udah penuh tapi kita masih butuh barang yang harus masuk, ini akan masih bisa buka terus sampai maksimal gitu kan, karena carriernya ini tidak saling bersentuhan gitu. Kalau yang tips tadi kan karena matrasnya saling bersentuhan, ketika kita masih butuh barang untuk dimasukkan, dia nggak bisa buka lebih lebar karena matrasnya bersentuhan. Kalau ini kita masih bisa masukin matras sampai maksimal kapasitas carrier kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sekaligus matrasnya ini sebagai back system di punggung ini. Oke, yang selanjutnya ini tips terakhir dan ini sering saya pakai ketika naik gunung. Karena akhir-akhir ini saya kalau naik gunung itu sering bawa D-pack, jarang pakai carrier. Nah, kalau pakai D-pack itu matras kan nggak bisa masuk dalam bentuk atau ukuran yang seperti ini, jadi harus dikecilkan lagi. Nah, dikecilkan lagi seperti ini. Kemudian dilipat lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini ditaruh di paling bawah, di bagian deket pinggang. Pinggang apa nih ya? Pokoknya bagian belakang sini lah, bagian belakang bawah. Taruh di, nah kalau dari luar ya, jadinya taruh di sini lah, nih. Tapi di dalam, ya. Jadi kalau saya packingnya itu matras ditaruh di paling bawah. Kenapa? Karena selain lebih efisien ya. Jadi matras yang saya lipat kayak gini tuh nggak banyak makan tempat kayak gitu. Tapi saya belum pernah ya pakai carrier dan packingan matrasnya seperti ini, itu saya belum pernah. Karena saya akhir ini pakai D-pack terus. Jadi mau nggak mau saya packing matrasnya harus kayak gini. Kalau bentuk gulungan kayak yang tips-tips sebelumnya nggak akan bisa masuk di D-pack kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman suka yang mana? Silahkan dipraktekkan sendiri-sendiri ketika kalian nanti naik gunung. Nah itu tadi teman-teman tips bagaimana cara packing matras yang menurut saya bisa jadi opsi teman-teman ketika naik gunung nanti. Terserah teman-teman, bebas mau pilih yang mana, bebas nyamannya teman-teman pakai yang mana, atau mau coba cara packing yang baru, terserah. Tapi nanti bagaimana nyamannya teman-teman aja, yang ya udah biasa aja gitu kan. Oke teman-teman, segitu dulu. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, share sama teman-teman kalian kalau bermanfaat, nyalakan lonceng notifikasinya, jadi kalau saya ada video baru teman-teman bisa langsung nonton. Oke, segitu aja. Salbi Al Maliki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.